PT PN8 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Barreskrim Polri atas kasus penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik siap menghadapinya. Terbaru, PT PN8 melaporkan Habib Rizik ke Barreskrim Polri pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Laporan polisi yang dibuat PT PN ini terregister dengan nomor LPB 0041/2021 Barreskrim tertanggal 22 Januari tahun 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antonelli selaku pastor. Habib Rizik dan Gabriele dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang. Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata kuasa hukum PT PN8. Iqbar Firdaus Nur Rahman pada Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Iqbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya Habib Rizik Syihab. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PT PN akan kami laporkan secara hukum, ujar Iqbar. Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan polisi, Iqbar mengatakan PT PN8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PT PN8. Namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Pihak pengacara menilai pelaporan PT PN8 adalah upaya untuk membungkam Habib Rizik Syihab. Pihak Rizik menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Ini bagian dari membungkam Habib Rizik secara keseluruhan. Tidak hanya Habib Rizik sebagai pribadi, FPI sebagai organisasi, tapi juga pesantrennya yang menurut saya kalau pesantrennya kami sangat menyesalkan itu mengapa dilaporkan. Tapi kalau itu sebagai bagian proses hukum yang harus dihadapi dan dijalani ya kita harus hadapi, kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmopawiro saat dihubungi Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 2021. Sugito menilai ada sebuah desain besar untuk membungkam Habib Rizik. Pelaporan terhadap Habib Rizik hingga pelarangan FPI dinilai sebagai upaya untuk membungkam Muhammad Rizik Syihab. Saya lihat ini adalah bagian dari proses grand design lah yang terkait dengan FPI dan Habib Rizik. Ya pertama bahwa Habib Rizik itu harus diakui bagian dari keadaan sekarang yang sangat oposan terhadap pemerintah. Kedua dia sangat kritislah terhadap kebijakan yang kalau itu memang dianggap bertentangan dengan hukum dan banyak kepentingan umat Islam yang misalnya dirugikan, jelasnya. Sugito merasa heran mengapa PT PN melaporkan perihal sengketa lahan markas syariah itu ke polisi. Kenapa laporan itu di saat marak yang terkait dengan Habib Rizik, yang terkait FPI, yang terkait penembakan 6 laskar. Toh banyak pihak lain yang menguasainya, entah menguasainya sesuai prosedur hukum yang benar atau tidak kami tidak mengetahui ya, pihak lain ya katanya. Sugito juga menyesalkan laporan PT PN ke polisi di saat proses dialog setelah somasi sedang berlangsung. Meski begitu, Sugito mengatakan pihaknya siap menjalani proses hukum. Menurutnya pihak Habib Rizik mengikuti setiap tahapan prosedur hukum termasuk dalam soal penggarapan lahan Megamendung tersebut.
Kami selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya dari proses itu kita tahap demi tahap membeli dari penggarap. Terus kita war-marking. Tapi nanti kalau misalnya dalam proses hukumnya kita bisa membuktikan apa yang kami dapatkan sesuai prosedur hukum yang benar ya PT PN harus siap menerima itu, tutur Sugito. Salah satu kuasa hukum Habib Rizik lainnya Ihwan Tuan Kota mengatakan, pihaknya masih berkomunikasi dengan tim kuasa hukum lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Insya Allah besok rapat tim kuasa hukum untuk tentukan langkah apa untuk kepentingan klien kami dan tentunya ada upaya hukum yang akan kita lakukan. Karena proses hukum yang sekarang dijalani itu tentu menghormati kaidah hukum. Kalau mereka laporkan pidana, mungkin kami akan melakukan gugatan secara perdatanya untuk memastikan bahwa lahan di markas syariah itu adalah harus dibuktikan dulu punya PT PN atau penggarap. Karena ada putusan MA yang kemarin kita masukkan dalam 11 butir itu, 9 HGU dibatalkan. Jadi ada putusan MA di PT UN Bandung yang kemudian dibatalkan oleh MA terhadap SHGU yang dimiliki PT PN 8, papar Ihwan.